di bidang ekonomi kesejahteraan, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan kesehatan. Nanti satu lagi Ustaz Dr. Ahmad Pramono, sesama Pramono, di Ahmad saya Joko begitu. Belum rawuh ini kelihatannya. Beliau Master di Fakultas Pertanian UNS, juga pengurus DKD Kabupaten Karanganyar. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan beliau berdua. Nanti bertiga kalau Ustaz Ahmad Pramono datang terkait dengan PMK. Saya beri waktu dulu ke Pak Zainuddin untuk memaparkan, termasuk nanti kaitannya dengan kurban seperti apa. Monggo nanti setelah itu nanti Pak Dr. Sunu terkait dengan apakah ada penularan terhadap manusia atau bagaimana kiat-kiat kita sebagai yang mengkonsumsi binatang ternak itu untuk mengantisipasi terjadi proses penularan atau tidak pada diri kita dan antisipasinya seperti apa. Kepada Pak Zainuddin dulu kami persilakan. Dosen S2 saya di S2 Peternakan Universitas 11 Maret. Untuk kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk kita berbagi ya Pak, berbagi mengenai bagaimana kondisi perkembangan penyakit mulut dan kuku. Jadi penyakit mulut yang kuku yang sekarang mewabah di Indonesia khususnya. Dan sebelumnya teman-teman sekalian, penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya kita sudah bebas semenjak tahun 1986. Jadi 1986 sejak tahun itu kita bebas sampai tahun ini. Dan ini merupakan wabah yang sebetulnya sangat tidak diinginkan di industri peternakan, khususnya peternakan ruminansia, sapi dan domba atau kambing. Jadi penyakit mulut dan kuku ini menyerang sapi, tai lembu dan kambing domba. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini menika kaitannya kebetulan qadarullah. Jadi kita sebentar lagi melakukan ibadah Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Tentunya karena ada wabah ini memiliki konsekuensi dalam penyembelihan nanti harus lebih untuk memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemotongan hewan kurban. Nah, pernyataan wabah ini sudah diumumkan oleh Kementan, keputusan Menteri Pertanian. Ya, ini di dua tempat, Jawa Timur yang pertama, kemudian Aceh yang kedua. Mengenai ciri-cirinya, mari kita kenal dulu ciri-ciri penyakit mulut dan kuku ini. Penyakit viral yang ini sangat menular sangat menular, menyerang semua hewan berkuku belah. Kuku belah itu hewan berteracak belah itu hanya sapi dan kambing domba. Kuda bukan ya? Kuda teracaknya tidak belah. Kalau kuda ya berteracak, tapi teracaknya tunggal bukan
teracak yang kuku belah. Kemudian penyebabipun nggih menika virus RNA termasuk virus Picornaviridae, ini penyebabnya. Kemudian selanjutnya untuk mengenali penyakit mulut dan kuku ini untuk bapak-bapak yang mempunyai ternak ataupun nanti pelaksana penyembelihan kurban, terutama yang memilih hewan kurban. Meskipun sebelum kita melakukan hewan kurban kan ada panitia, kemudian ada tim untuk pembelian hewan kurban, sebaiknya dibentuk tim yang diawasi oleh dokter hewan. Yang pertama, ditemukan lepuh yang berisi cairan atau luka yang terdapat pada lidah, gusi, kemudian hidung, dan teracak kuku hewan yang terinfeksi. Lalu kemudian tidak bisa berjalan karena terjadi peradangan pada kukunya, meskipun dia kesakitan untuk berjalan. Kemudian gomen atau air liur yang berlebihan, ngocor terus, ngeces, nunduk kalau bahasanya. Bahasa Jawanya mulutnya berbusa dan ada lepuh-lepuh di daerah mulutnya dan hilangnya nafsu makan. Jadi virus ini memang tidak menyebabkan kematian secara langsung pada hewan, akan tetapi gejala klinis ini mengakibatkan hewan tidak mau bergerak, tidak mau makan, sehingga kehilangan tenaga sampai mati. Next. Nah, kemudian mengenai penularan penyakit PMK ini, yang pertama adalah kontak langsung. Assalamualaikum. Ini beliau dosen saya. Ini bukan ujian ya, Pak? Bukan ujian ya. Yang pertama, penularan penyakit PMK yaitu kontak langsung. Kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan yang rentan. Kemudian kontak tidak langsung. Nah, ini yang banyak terjadi melalui kontak dengan virus pada manusia, pada alat, pada sarana transportasi, dan pada, atau kalau pada penyembelihan hewan kurban ya pada darahnya, bagaimana mencuci jeroannya, bagaimana lokasinya. Ini mengakibatkan kontak tidak langsung dengan hewan. Kemudian penyebaran melalui udara. Jadi PMK ini mampu menyebar sangat cepat melalui udara, utamanya babi yang dapat menyebabkan virus dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi replikasi di babi itu lebih mengerikan. Virus yang dikeluarkan lebih banyak, multiplikasi di dalam tubuh babi. Oke. Kemudian berikutnya penyakit hasil dari daging atau daging hasil sembelian dari PMK ini saya ambil dari Keswan dan Kesmafet Kementerian Pertanian. PMK pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia. Artinya penyakit ini tidak zoonosis, tidak menular dari hewan kepada manusia. Kemudian daging dan susu tetap aman dikonsumsi selama dimasak dengan cara yang benar. Kemudian untuk penanganan daging segar dan jeroan dari pasar tradisional, daging tidak
dicuci sebelum diolah. Rebus dahulu. Terus nanti apabila menerima daging hewan kurban atau daging dari pasar, sebaiknya langsung direbus tanpa dicuci. Langsung direbus. Kemudian dinginkan lalu bekukan apabila ingin disimpan di dalam kulkas atau di freezer. Dan pastikan memilih jeroan yang sudah direbus. Di jeroan terus direbus dahulu, kemudian bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, dicuci dulu, karena bekas dari darah, bekas dari peralatan ini kalau dicuci dahulu, aliran dari pembuangan air rumah tangga bisa ke selokan, dari selokan bisa ke kali, dari kali bisa ke sawah, dari sawah bisa ke ladang rumput, dari rumput bisa dimakan sapi lagi. Jadi penyakit ini sangat merugikan untuk hewan, untuk ruminansia, apalagi yang mempunyai sapi. Dan di Karanganyar pun juga sudah dilaporkan akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang sudah dilaporkan kepada Dinas Pertanian. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, banyak yang sudah tersebar. Jadi wabah ini sudah tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa khususnya, kemudian Sumatera dan beberapa bagian Kalimantan, bagian kecil di Sulawesi. Ini penyebarannya, dan mudah-mudahan ini tidak terus berlanjut, akan tetapi khusus di Pulau Jawa penyebarannya sangatlah tinggi sekali. Kemudian jemaah sekalian, saya rasa ini nanti hal teknis menyangkut bagaimana daging itu diedarkan, menyangkut bagaimana SOP-nya, dan tentunya sudah diputuskan dengan Permentan bagaimana SOP atau petunjuk penyembelihan hewan kurban ketika PMK. Dan ini mungkin saya rasa sangat teknis sekali, Pak. Jadi nanti mungkin kalau dibahas sangat panjang sekali terkait dengan teknis penyembelihan hewan kurban saat PMK ini. Mungkin nanti bisa kita berembuk lagi untuk sesi khusus bersama panitia-panitia masjid tentunya untuk mencegah penularan atau menyebarnya virus ini. Sehingga kalau kita berbicara teknis tentunya akan banyak sekali tanya jawab, akan banyak sekali dari kita yang belum paham bagaimana menghentikan penyebaran virus PMK ini. Jadi mungkin dari saya cukup sekian, Pak Joko. Nanti apabila kita bisa lanjutkan diskusi mungkin lebih akan mengena begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan Zainuddin yang telah memaparkan sekilas tentang PMK. Ini Pak Sunu dulu, Pak Ahmad Pramana dulu. Oh iya. Oh iya. Selanjutnya Pak Dr. Sunu, Pak Dr. Sunu untuk kita terkait dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu yang saya hormati, Ustaz Joko, Ustaz Ahmad Pramono, Ustaz Zainuddin, alhamdulillah pada saat pagi hari ini kita bisa saling berbagi. Saya apresiasi sekali dari IKADI bahwasanya
tanggung jawab untuk menyampaikan informasi juga dipikul oleh IKAD. Mudah-mudahan nanti akan membawakan manfaat bagi kita sekalian dan orang-orang yang berada di sekitar kita, insya Allah. Mengenai wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, ini mungkin yang saya sampaikan tidak banyak, ya. Jadi kaitannya adalah bagaimana apakah penyakit mulut dan kuku pada hewan nanti akan berdampak pada manusia. Itu yang sebenarnya ingin digali atau disampaikan. Beberapa media sudah menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan pun sudah menyebutkan penyakit atau virus yang mengenai hewan ternak ini tidak akan menular kepada manusia. Itu sudah sangat jelas, dan kalaupun ada itu sangat jarang, dan ada kasus itu ketika saya googling itu tahun 1967, dokter. Tahun 1967 itu di Inggris ada satu kasus, dan dia adalah peternak sapi di sana. Peternak sapi, hanya satu kasus itu saja. Dicek seronya, antibodinya terhadap virus yang sama, ternyata positif, dan gejalanya juga hampir sama. Ada radang tenggorok, ada kelainan atau kayak cacar air gitu ya di mulut dan di tangan dan kaki. Tapi itu sangat jarang dan sangat ringan. Padahal mungkin dia mengkonsumsi susu, daging atau hal lain dari daging ternak tadi, atau jadi di sana penjelasannya kurang begitu jelas, dokter. Hanya dia peternak sapi, kemudian mengkonsumsi susu, 5 hari kemudian muncul gejala. Memang dari penelitian itu manusia mungkin menjadi pembawa, karena virus ini bisa hidup karena tadi disebutkan Dr. Zainuddin bahwasanya ini menular melalui udara ya. Jadi dia bisa hinggap di hidung manusia dalam lendir itu selama 24 jam. Hanya 24 jam saja. Jadi penyebarannya sebenarnya kalau antar manusia-manusia akan tidak mungkin. Dan penyebabnya itu tadi sudah sampaikan bahwasanya ini adalah virus yang hanya menyerang hewan ternak. Kemudian bagaimana kalau kita terkadung atau kadung udah konsumsi bahan-bahan dari hewan ternak yang diduga tercemar oleh atau mengidap penyakit ini? Apakah kemudian berbahaya? Dan ternyata juga dari ini yang disampaikan negara tetangga kita malahan ya, di Australia baru-baru saja, karena menanggapi kasus di negara Indonesia. Di Australia itu terbuka sekali karena mereka juga punya ternak sapi yang besar, sehingga sangat berkepentingan untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Bahwasannya apabila kita sudah kadung makan daging atau bahan-bahan dari hewan ternak yang terinfeksi, itu pun kita akan tidak tertular, aman dari penyakit tersebut, tidak akan mengenai kita. Ya, terus dilalah atau qadarullah ya. Qadarullahnya di musim-musim ini banyak sekali penyakit flu Singapura ya. Flu Singapura itu bahasa Indonesia medisnya hampir sama juga. Penyakit namanya HFMD singkatannya, hand, mouth, foot disease. Jadi penyakit tangan, kaki, dan mulut pada manusia. Hampir sama, pelayanannya juga hampir sama, yaitu bercak-bercak merah di tangan, telapak kaki, bahkan sampai di kulit.
Kalau yang di kulit itu seperti cacar air. Jadi banyak sekali yang nyebut ini cacar air, ya. Tapi kok ternyata hanya terbatas di anggota gerak tangan, kaki, dan mulut saja. Badan enggak. Sementara kalau cacar air biasanya dia mengenai hampir seluruh tubuh. Ya. Terus ini apakah ada kaitannya dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak? Tidak ada. Penyebabnya berbeda. Kalau yang pada manusia itu disebabkan oleh enterovirus dari golongan Coxsackie, yes, jadi sangat berbeda dan hanya mengenai anak-anak. Penyembuhannya 10 hari, biasa seperti penyakit virus pada umumnya dan sifatnya ringan. Jenis-jenisnya juga banyak. Ada yang memang berbahaya, ditandai dengan panas tinggi 41 ke atas, itu akan sebabkan meningitis atau radang otak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kemungkinan penularan virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pengaruhnya pada manusia tidak ada, bahkan manusia mengkonsumsi pun aman dari kemungkinan tertular. Apabila tertular itu jenis yang berbeda. Ya, dari saya terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, berarti makan rendang soto daging sapi masih bisa dilanjut Pak Dokter ya? Oke, baik. Jadi, terima kasih Pak Dokter Sunu atas laporannya. Pak Dokter, monggo Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya yang saya hormati Ustaz Joko, Ketua IKT Karanganyar, kemudian Dokter Sunu, asring mireng asmani pun dalam, namun wis pindah mriki kepanggil beliau. Alhamdulillah. Lajeng Mas Dr. Zainuddin insyaallah sebentar lagi dengan ujian tesis S2-nya insyaallah, terus dia tinggal dengan ujian lawan nih, alhamdulillah. Ujian dari kalau terkait kesehatan saya kira malah Dr. Zainuddin ini yang ahlinya, saya para belajar banyak dengan Mas Zainuddin. Bapak Ibu, jadi untuk penyakit mulut dan kuku ini kan kalau bagi masyarakat di dunia peternakan ini ibaratnya musibah mengatakan atau tsunami, jadi atau yang ada juga mengatakan hadiah apa namanya setelah COVID selesai. Nah, insya Allah COVID sudah ini ya ini karena terakhir kali PMK ini kan di Indonesia sekitar pertama dulu kita kena itu 1887, kemudian dinyatakan mendeklarasikan kita bebas PMK tahun 1986 melalui Kementerian Pertanian dan diakui oleh Asosiasi Kesehatan Hewan Dunia itu tahun 1990. Jadi untuk bebas dari PMK ini kita hampir 100 tahun ya, untuk bebas PMK. Kemudian dinyatakan bebas kurang lebih 35 sampai 40 tahun dan ini kembali ada di Indonesia. Jadi sudah disampaikan karena ini airborne ya sangat kecil, bahkan ada yang mengatakan karena airborne ini lebih kecil dari COVID kan droplet ya, sehingga sangat mudah dibawa oleh udara, sangat ringan sekali. Ada kajian yang teori yang mengatakan itu literasi sampai 80 kilo, bukan 120 kilo, ada seperti itu. Namun tadi disampaikan ke hewan Zainuddin dan Bersunu, insya Allah ini tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Tetapi ini sangat menular bagi hewan. Oleh karena itu juga nanti harapannya karena sekarang dari kemarin awal 2 provinsi dalam waktu 2 hari dari 12 provinsi, sekarang ini 17 provinsi jadi ya, 17 provinsi, sehingga untuk periode sekarang ini paling tidak yang bisa dilakukan adalah sanitasi, kemudian disinfektan pada ternak. Kalau dia ternak itu harus istilahnya SOP pun ya, bagaimana upaya pencegahan, terus kita ini sering pakai sanitizer kalau saat COVID ya. Kemudian kalau di hewan ya penyemprotan. Dan PMK ini penanganannya juga akan lebih sulit mungkin dari COVID ya. Kalau COVID itu kan yang menyerang manusia, manusianya merasa gregesi, bukan enak awake, isolasi diri.
Tapi kalau ini ke manusianya nggak ada efek apapun insya Allah, tetapi manusianya kalau nanti dari satu berkunjung dari satu kandang ke kandang yang lain, manusianya bisa mungkin membawa itu dan penyebarannya sangat cepat sekali. Tingkat kesakitannya sangat luar biasa, bahkan sampai 95%, ada mengatakan bisa sampai 100%, tetapi kematiannya untuk yang sapi dewasa 1-5%, tetapi cukup tinggi bagi yang ternaknya masih muda. Karena itu kalau nanti Bapak Ibu misalnya pada tumbas hewan korban, ini ya tentunya saya kira harus saling memaklumi mengatakan apabila mungkin sebagian dari peternak kita ini nanti menampilkannya lewat mungkin video ataupun foto mengatakan, karena terus terang 2 hari yang lalu dalam ditelepon teman rencang kuliah Rumin punya 3 kandang, yang satu 50 ekor, yang satu 40, yang satu 12 ekor yang baru datang ini kena 12 itu sudah langsung dodol 12 ekor dengan pengke pinten ya itu salah satunya diduga juga karena yang sewu kemarin itu ada dari calon saipul korban begitu datang kan terus berpindah dari kandang satu ke kandang yang lain. Jadi untuk yang kandang lainnya akhirnya di lockdown, yang boleh hanya ditunjukkan gambar sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini dengan seperti ini kita saling menjaga seperti itu, dan prinsipnya dagingnya pun juga boleh kita konsumsi, tetapi yang dimasak dengan benar dan pada bagian yang tidak posisi sakit. Jadi misalkan mulutnya, kepala, jeroan, kaki itu sementara mungkin kalau bisa dihindari mengatakan, karena virusnya kan sarangnya yang saya menemukan di situ. Jadi kalau bisa meninggalkan yang bagian-bagian itu. Adapun yang lain saya kira dengan pemasakan yang benar itu insya Allah bisa kita tidak terdampak negatif untuk itu. Mungkin ini aja tambahan sedikit dari saya, nanti lebih banyak untuk diskusi. Maka Ustaz Joko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau penyakit mulut itu berarti kalau misalnya hewannya dipakai masker itu bisa aman. Kalau kita COVID kan pakai masker ya, kalau sapi atau kambingnya pakai masker gitu. Baik Bapak Ibu, 3 narasumber kita sudah memaparkan. Sambil saya mengulang kembali memperkenalkan, tadi mungkin yang belum tepang. Jadi yang paling timur ini saudara saya sesama Pramono, Dr. Ahmad Pramono. Beliau bertiga ini sama-sama di satu bidang ekonomi dan kesejahteraan di IKD bertiga ini. Nah, kalau Pak Dr. Sunutari dan kesehatan manusia, beliau berdua ini nanti yang gawang di pertanian peternakan. Beliau nanti harapan ke depan IKD itu ya punya rumah sakit, punya tempat pemotongan lembu, pemotongan ayam syar'i gitu Pak Dokter, Pak ya. Kemudian juga punya learning center, training center terkait dengan peternakan, kemudian konsultasi kesehatan bisa, untuk anak-anak bisa dengan Pak Sunu, yang lain bisa dengan Pak Dokter Tonang. Kita komplit sebenarnya, tinggal bikin rumah sakit besok itu ya, rumah sakit manusia maupun rumah sakit ternak barangkali. Kemudian tengah Pak Dokter Iwan Zainuddin. Ini ya tetangga nih, sama Pak RT kalau di rumah. Nah, saya RT 4, beliau RT 2. Nah, kemudian yang paling barat Pak Dr. Sunu, spesialis anak. Mungkin Bapak Ibu yang gabungan putra-putra kecil, ada masalah dengan putra-putra kecil tentang kesehatannya, nanti bisa konsultasi dengan Pak Dr. Sunu. Dalam di belakang, tapi kayaknya ada praktek di Jalan Lamongan berapa itu? Di sebelah timur itu. Iya, di Bacan itu ya. Oke. Ini beliau bertiga berada di IKD Karanganyar untuk periode 2022-2027. Kalau Pak Dr. Ahmad Pramono sudah dulu awal ya, dari 2018 atau 2017. Baik Bapak Ibu, kita buka tanya jawab pada pagi hari ini tentang PMK ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan terkait dengan penyakit mulut dan kuku pada binatang ternak ini, karena tadi sudah disampaikan salah satu terkait dengan ibadah yang akan kita lakukan sebentar lagi, kita akan melakukan ibadah kurban.
tentu kita akan berinteraksi banyak dan berusaha memilih binatang kurban yang terbaik dengan cara yang terbaik dan seterusnya. Nah, kami persilahkan pada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, kami persilahkan. Dari kubu Bapak-Bapak, monggo silakan. Silakan Bapak-Bapak. Monggo. Monggo Pak Romdan. Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan. Ya, di sini hanya mau menanyakan tadi masalah syarat-syarat penyembelihan. Tadi kan hanya di tempat pemotongan. Kalau saya kira kalau di tempat pemotongan kan tidak memungkinkan kita yang melaksanakan kebiasaan itu di tempat-tempat penyembelihan di masing-masing tempat. Ya. Jadi mungkin apakah memang harus di tempat pemotongan atau bisa di tempat yang lain seperti biasa kita rencanakan. Ya. Kemudian apakah ada juga syarat supaya tadi sudah disampaikan tidak menular pada manusia, tapi waktu kita melaksanakan penyembelihan itu apakah ada persyaratan-persyaratan khusus bagi yang yang berkaitan dengan pemotongan dan pengulitan itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, monggo Pak J. Kalau Pak Joko jadi moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tim dari tadi malam saya ikut rapat pembelian sapi untuk kurban. Ya juga dibicarakan, tapi mereka kan juga tidak tahu ciri-cirinya penyakit PMK itu apa, Pak itu. Nah, itu saya minta atau mohon penjelasan biar nanti kalau kita berangkat beli sapi itu ya sedikit-sedikit tahu ciri-ciri hewan yang kena PMK. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu, wonten ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Oh, monggo Bu J. Wah, pikir-pikir. Aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, anak saya itu kakinya gatal-gatal. Apa gejalanya itu apa? PMK itu gejalanya apa seperti cacar air? Yang gatal hanya tangan sama kaki. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab ya. Untuk tata laksana penyembelihan hewan kurban, menurut surat edaran Menteri Pertanian, memang disarankan untuk penyembelihan hewan kurban itu di rumah potong hewan. Jadi kalau menurut saya itu tidak akan mampu karena kapasitas dari rumah potong hewan kita juga tidak akan bisa menampung jumlah hewan kurban yang sangat besar. Kita ambil contoh di rumah potong hewan Jagalan Solo, itu pun setiap hari kurban berlangsung hari tasrik itu sangat penuh. Sangat penuh. Itu pun masih ada penyembelihan di masjid-masjid. Apalagi apabila difokuskan total, dipusatkan di rumah potong hewan, dan saya yakin tidak akan mampu. Karena itu di surat edaran Menteri Pertanian di situ pun dijelaskan bagaimana SOP-nya dari sebelum penyembelihan, Pak. Cara memilih sapi harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan setempat. Jadi menurut hemat saya
perlu adanya pelatihan takmir di setiap masjid-masjid atau dikumpulkan dalam satu kelurahan atau satu kecamatan agar supaya semuanya nanti bisa jelas bagaimana cara memilihnya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana hari keberapa kita harus membeli sapinya, membawa pulang sapinya, karena ini erat sekali kaitannya dengan masa inkubasi juga. Jangan-jangan kalau kita milihnya sebulan sebelum disembelih, ternyata 1 minggu sebelum disembelih kena PMK. Dan ini kan nanti kita sendiri pun yang mendapat kerugian, kita sendiri pun yang akan kena getahnya. Jadi nanti untuk lokasi, satu memang disarankan oleh Kementerian Pertanian di rumah potong hewan. Yang kedua, nanti ada kriterianya Pak untuk penyembelihan di masjid. Ada kriteria penyembelihan di daerah wabah. Ada kriteria penyembelihan di daerah yang terduga terpapar. Ada kriteria penyembelihan di daerah yang bebas. Karena itu, kalau berbicara teknis ini sangat banyak sekali yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita pahami, karena ini benar-benar sebelum-sebelumnya kita belum pernah mengalami kita sendiri, supaya dalam teknis pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik, tidak menyebabkan penyebaran PMK ini semakin meluas. Karena sangat merugikan Pak, apabila misalkan kebiasaan kita penyembelihan hewan kurban di masjid biasanya disembelih, darahnya pun kadang tidak ditampung, kemudian penyucian jeruan pun kadang di sungai. Nah ini hal-hal banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin tidak sesuai SOP itu perlu kita tertibkan supaya ya kita Islam itu rahmatan lil alamin, biar tidak menginfeksi hewan-hewan yang lain sehingga bisa saja terjadi outbreak yang sangat besar. Nah inilah yang kita hindari Pak. Jangan sampai dalam pas momen Idul Adha ini malah terjadi outbreak atau wabah yang menyebar sangat luas. Nah, teknis-teknis seperti itu kita perlu ketahui bersama, terutama panitia-panitia penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak. Terima kasih. Berarti ini ada PR bagi IKAD untuk mengadakan pelatihan atau paparan, mengundang panitia-panitia dan juriha sama sohibul kurban. Kadang-kadang sohibul kurban itu kan ngertinya sapinya teko gitu ya. Itu maka nanti mungkin kita adakan momen khusus di waktu-waktu dekat sosialisasi terkait dengan PMK dan pemotongan hewan kurban pada saat Idul Kurban. Ya, oke, baik. Untuk ciri-ciri Pak Murono tadi sudah dipaparkan di awal, sebenarnya di slide awal, karena mungkin tahu ngajirin sini ya, jadi nanti slide dari beliau akan kita bagikan termasuk ciri-ciri dari binatang yang terkena PMK seperti apa. Tadi di sesi awal sudah disampaikan Pak Dr. Zainuddin. Mungkin nanti kami akan share slide-nya, filenya nanti bisa dibersani jamaah sekalian. Apa perlu ditambahkan kembali ciri-ciri? Ciri-ciri yang sangat jelas, yakni terjadi lepuh-lepuh di daerah mulut, baik di lidah maupun daerah cawarnya sapi, komen juga. Jadi usahakan nanti jangan ngerujak cingur dulu Pak. Rujak cingur. Di situ tempat di mana predileksi virusnya terdapat di mulut, dan kalau sudah disembelih di limfoglandula dokter, di limfoglandula, di limfo itu harus diambil. Jangan sampai limfoglandula yang berada di dalam daging itu diikut sertakan dibagikan, karena itu virus banyak sekali gitu. Kalau predileksi, istilahnya apa nih dok? Predileksi omae itu tempatnya paling banyak populasi virusnya ya di organ limfoglandula. Nah, itu banyak sekali.
Oleh karena itu, maka detail sekali nanti pelatihan untuk ini, Pak. Jadi tadi kemudian teracaknya, Pak. Teracaknya biasanya terjadi lepuh-lepuh seperti ngeten iki. Nah, seperti ini. Ini seperti disayat. Ini luka-luka. Kadang kalau yang sudah parah bisa sampai ini lepas, Pak. Kukunya bisa lepas. Sapinya nggak mau berjalan, nggak mau makan, dan mati. Untuk ciri-ciri awal, apabila ditemukan mungkin bisa terjadi pembesaran di glandula mame atau di glandula mamenya sapi. Apa, Pak? Putingnya sapi ya. Ambing bisa ciri-ciri awal gitu, di ambingnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ciri-ciri awal. Dan gomen. Kalau pertama sudah gomen itu juga perlu dicurigai. Berbusa mulutnya. Gitu, matur. Ya, saya menambahkan sekedip Bapak Ibu sekalian dari Dr. Himandani dulu. Jadi kalau untuk penyembuhan tadi, apakah harus di RPH? Memang idealnya di RPH, Pak. Tapi sudah disampaikan juga kalau di RPH saya kira juga tidak akan cukup. Apalagi waktu ini sudah sangat mepet, di persiapan seperti apapun dengan jumlah untuk itu tidak akan mungkin bisa. Tapi oleh karena itu nanti di Labuan nanti kan ada kalau kita laksanakan ini ada nanti tahapan-tahapannya dan kita akan kupas di sana. Namun saya akan coba sampaikan hasil kajian dari beberapa pakar kemarin di UGM, Fakultas Peternakan UGM tanggal 20 Mei, jadi kurang lebih 9 hari yang lalu. Ini bahwa yang pertama bahwa kasus penyakit mulut dan kuku pada ternak dikategorikan bukanlah penyakit zoonosis, jadi sudah ya, sehingga tidak akan menular pada manusia, namun mempunyai kecepatan penularan yang tinggi pada hewan ternak dan menyebabkan kematian pada ternak muda. Kemudian yang kedua, dengan mempertimbangkan mengurangi mudarat, maka yang terjadi apabila hewan secara klinis itu kasat mata menyebut ketinggal ciri-ciri PMK ya, dan sudah dinyatakan oleh ahlinya, maka hewan tersebut tidak sah digunakan untuk hewan kurban. Kemudian dalam hal sewa kurban sudah melakukan akad dengan penjual ya. Kalau hewan secara klinisnya sehat dan sudah memastikan bahwa hewan tersebut dijadikan hewan kurban, dalam perjalanan waktu mengalami sakit yang secara klinis dinyatakan PMK, maka apabila masa menunggu tinggal sehari dan dipastikan bisa dipotong pada hari nahar atau hari pemotongan, maka dalam kondisi darurat hewan kurban tersebut dinyatakan sah sesuai niat dari awal. Namun apabila sakitnya terjadi masih dalam jangka waktu yang karena tidak mungkin untuk sampai dengan hari nahar, maka hewan tersebut bisa dipotong sebagai sedekah. Jadi kalau masih jaraknya ini masih mampu dipotong sampai hari penyembelihan, itu dipotong sah ya, tetapi tempat pemotongannya juga dan caranya harus tadi sesuai dengan peraturan yang ada. Karena tidak boleh kemudian kalau ini dinyatakan PMK, kok kemudian menyembelihnya bareng-bareng terus di ini tidak boleh. Itu khusus. Tapi di sini dikatakan kalau hamil satu dan tidak mungkin lagi ya mengganti begitu itu sah. Tapi kalau ini sudah daripada mati ya itu dipotong sebagai sedekah. Yang keempat, cara pemotongan hewan yang terkena penyakit PMK mengikuti prosedur ya, sesuai dengan rekomendasi instansi yang berwenang. Jadi ada SOP-nya dan itu kemudian kalau ciri-ciri yang PMK itu disampaikan, yang paling kelihatan kalau awal itu hipersalivasi, jadi keluar air liur gitu, berbusa, mata tetes. Saya 3 minggu yang lalu ke Boyolali atau 4 minggu yang lalu masih awal ada PMK. Pas main ke Boyolali diminta salah satu habis sholat zuhur di masjid, diampiri bapak, saya lihat ini keluar salivanya banyak di Boyolali di daerah Sambi. Saya rekam, terus saya buka sudah ada gusinya yang luka ya tadi sariawan, tapi ya sariawan ini masih tanda-tanda awal, ini harus segera dilaporkan dan langsung besok paginya didatangi pihak yang berwenang, ya ini dokter hewan yang ditunjuk itu sudah ada.
Nah ini kalau ada ciri-ciri seperti itu, misalkan awalnya sudah sana gejalanya tadi hipersalivasi keluar busa, kemudian napas ke atas terus air liurnya, tos itu perlu diwaspadai. Tapi kalau sudah dibuka kok mulutnya ini dibuka, bibirnya udah lepuh-lepuh, gusinya luka, racanya tadi lepuh, ini sudah jangan dibeli, itu mengatakan. Terus tadi kalau apa namanya cara penyembuhannya, SOP penyembuhannya saya kira harus seperti apa ya? Tentunya kalau yang terkena masih sehat ya itu ya bisa kita lakukan. Yang penting ya tadi mungkin seperti yang penyembuhan COVID kemarin kan juga kita sudah lebih baik daripada sebelum COVID. Jadi sudah hand sanitizer-nya ada, kemudian daerahnya itu disemprot dulu, itu saya kira untuk ini saja. Atau nanti lebih tepatnya kalau ada pelatihan, nanti gambar yang gula itu kan ada gambarnya, saya kira ini juga punya. Jadi itu bisa ditampilkan, nanti bagian-bagian ini harus dihilangkan. Kalau misalkan diambil, dibuang ada apabila ada gejala-gejala awal, makaten. Tapi kalau sudah kelihatan giginya seperti itu, lidahnya, gusinya, lidah ini ya, itu penyembahannya harus dipisah. Nggak bisa kemudian bangun di masjid. Jadi saya kira mungkin akan tambahan pun modal dalam konturakan. Pelatihannya nanti harus melibatkan ibu-ibu nih. Karena biasanya kalau udah urusan AT itu ibu-ibu itu berat sekali itu ya. Ibu-ibu itu kalau udah seruan AT itu pada lalapnya. Makanya kalau nanti pelatihan harus tidak hanya bapak-bapak ini ya, ibu-ibu. Kalau enggak nanti bapak-bapak pas korban perangkar ibu-ibu itu nanti. Ya baik. Jadi Pak Dr. Sunu, monggo untuk pertanyaan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Gatal-gatal di tangan dan kaki ya Bu ya. Gejalanya kalau penyakit HFMD tadi atau flu Singapura itu ruam di telapak tangan, kaki atau rongga mulut. Ya, di rongga mulut seperti sariawan, ya. Tapi dia juga bisa menyebar ke kulit yang di atas ini, ya. Sering sekali ditanyakan, ini beda apa sama? Apakah ini cacar air? Itu sama, selama tempatnya itu tidak menyebar ke tubuh, ya. Jadi ada di tangan, kaki, ada juga sebagian di bokong, ya. Sama di mulut dan di dalam mulut, yaitu flu Singapura. Kalau dia menyebar sampai ke kepala, rambut, badan, itu mungkin cacar air. Kalau anak yang daya tahan tubuhnya kurang, biasanya disertai dengan panas, bahkan ada yang panas tinggi. Karena jenis virusnya itu banyak sekali. Ada yang berbahaya memang, sebabkan kejang. Itu panasnya panas tinggi 40, 41 ke atas. Tapi yang banyak beredar di wilayah kita ini, alhamdulillah yang ringan. Jadi jarang yang panas tinggi, paling sumber-sumber ya, bahkan ada yang tanpa panas. Ya Bu ya. Kira itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Demikian jawaban dari narasumber kita. Pertanyaan selanjutnya kami buka kembali. Oh, enggak. Ini paling aktif di Aris yang Jenami. Oh, enggak Aris. Satu pertanyaan tadi sudah dijelaskan tentang ciri-ciri penyakit PMK. Kalau di situ ada masih awal, adakah cara yang darurat murah untuk mengatasi penyakit itu? Sebab kalau saat ini itu harga sapi melambung tinggi, ya minimal untuk mengurangi kerugian. Terima kasih. Ada lagi Bapak-Bapak? Ada lagi? Dari Bapak-Bapak silakan. Pertanyaan? Ibu-ibu? Oke, enggak boleh ganti. Monggo. Udah sampai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pak Zainuddin,
sekilas beberapa waktu belakangan itu kita dengar penyakit mulut dan kuku itu hanya melewati sosial media nggih. Tetapi ketika saya mendengar langsung itu menjadi sangat ngeri nggih, karena ternyata banyak organ tubuh yang dari hewan yang terkena penyakit kuku dan mulut itu yang menjadi sumber bersarangnya virus. Nah, ketika tadi disampaikan oleh Dr. Sunu bahwa tidak bisa menular ke manusia dan daging itu bisa dikonsumsi secara aman, tapi kalau mendengar yang dari sisi penyakit kuku dan mulut terhadap hewan ini tadi, kayaknya ibu-ibu ini juga menjadi was-wasnya luar biasa nggih. Kemudian kalau tadi diperlukan SOP khusus ketika hewan itu terjangkit penyakit kuku dan mulut. Padahal di sekitar kita itu nggih banyak sekali penyembelian yang dilakukan oleh masing-masing takmir masjid, dan untuk mengontrol yang seperti tadi disampaikan itu kayaknya sangat sulit nggih. Apalagi kalau ini saja kebetulan kita di sini itu dicerahkan dengan apa yang tadi beliau-beliau sampaikan. Untuk masjid-masjid tertentu yang tidak sampai kepada mereka ilmu yang seperti ini, itu saya membayangkan kok ngeri nggih. Nah, ini kemudian menjadi tanggung jawab siapa untuk agar penularan ini tidak terjadi secara masif. Dan juga sekali lagi mungkin biar ibu-ibu ini lebih tenang ketika nanti menyikapi ketika terjadi penyembelian, kemudian kita memasak dan mengkonsumsi secara aman, itu bagaimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua penanya dari Pak Aris IKD Jenawi dan Bu Lagiati. Enggak, Pak. Yang pertama untuk yang terkena awal ya, untuk masih gejala awal, sebaiknya yang pertama dilakukan segera melapor ke dokter hewan setempat, supaya segera diperiksa oleh dokter hewannya. Kemudian yang perlu dilakukan oleh peternak adalah diantaranya yang pertama kebersihan kandang. Nah, terus peternak-peternak kita itu harus resian, harus sering-sering membersihkan kandangnya, baik membersihkan dengan bersih kering, membuang kotorannya, kemudian bersih basah menggunakan air dan menggunakan desinfeksi atau surfaktan yang lain. Surfaktan menika saged ngagem rinso, saged ngagem kaporit, saged ngagem desinfektan untuk disemprot di sekitar kandang. Itu yang perlu dilakukan di lingkungannya. Kemudian yang perlu dilakukan untuk hewannya, yakni satu tadi pemeriksaan oleh dokter hewan, nanti diinjeksi oleh dokter hewan dengan injeksi suportif. Kemudian memperbaiki kualitas pakan. Untuk kekebalan hewan, untuk kekebalan si sapinya ini harus memerlukan nutrisi yang cukup. Kalau biasanya damennya mandek Pak, gantos kalonjono, ganti hijauan-hijauan yang mempunyai kualitas nutrisi yang baik, yang seger, dan memberikan suportif yang benar, mungkin ditambah mineral atau ditambah vitamin, supaya kekebalan dari sapi ini menjadi baik. Kemudian yang dari ibu, lalu jadi siapa tanggung jawab untuk ke masjid-masjid? Nah, ini sudah ditangani atau sudah ditangani oleh Kementerian Pertanian, kemudian ke dinas-dinas pertanian setempat, dan sekarang juga teman-teman yang berada di Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian pun sedang kerjaannya sedang banyak sekali, sibuk sekali, dan juga dibuka relawan-relawan. Jadi nanti kita juga berperan aktif kepada masyarakat bersama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan untuk saling berkolaborasi. Kalau kita pasrah semua mungkin ini sangat berat untuk personil yang berada di
Dinas Pertanian, mungkin secara kita secara kolektif dan nanti bersama-sama dengan Dinas Pertanian untuk sosialisasi bersama. Jadi biar bisa menyeluruh, tentunya kita dipimpin dengan bapak-bapak dan teman-teman yang berada di Dinas Pertanian. Biar nanti sosialisasi bisa secara menyeluruh ke seluruh kabupaten, seluruh wilayah di Kabupaten Karanganyar khususnya, dan umumnya ke seluruh pelosok di Tanah Jawa dan Nusantara ini. Jadi supaya benar-benar wabah ini berhenti. Memang kalau dilihat ini tidak mengerikan kepada manusia, kan, tetapi ini sangat merugikan kepada hewan ternak dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Meskipun biasanya kalau tadi saya katakan hewan yang sudah kena PMK ini mungkin tidak membunuh secara langsung, akan tetapi kehilangan nafsu makan, tidak mau berdiri sehingga badannya kurus, tidak mempunyai tenaga, akhirnya mati. Jadi tidak secara langsung, akan tetapi tidak mau makan yang. Maka yang sudah kena, yang sapinya loyo harus didulang. Ya harus dibantu dengan kita dulang sapi nih, bisa direbuskan, bisa bekatul dengan air gula, bisa atau pakan yang lain brand dengan air gula untuk membantu nutrisinya si sapi. Jadi nanti sambil dilakukan terapi-terapi yang lain, mungkin banyak sekali yang harus diketahui oleh peternak, oleh penyembelih hewan kurban. Nanti banyak sekali PR-nya, Pak. Ini teman-teman di Dinas Pertanian ini juga sudah bekerja sekuat tenaga. Begitu, Bu. Kalau terpaksa kita menemukan yang sudah kena penyakit kuku dan mulut tadi, pengetahuan bagi ibu-ibu itu khususnya ketika nanti kurban itu apakah memang betul-betul aman untuk dimasak dan dikonsumsi? Insya Allah dari beberapa atas dipun ketika kali Dr. Sunu dari beberapa literatur ilmiah tidak menyebabkan atau menular kepada manusia. Insya Allah aman dikonsumsi dan dimasak secara benar. Dimasak secara benar, jangan dicuci, Bu. Ini juga tips penanganan daging hewan kurban, baik itu daging kambing ataupun daging sapi, jangan pernah mencuci daging hewan kurban, karena itu sama saja meratakan bakteri. Jangan dicuci, itu haram hukumnya. Begitu dapat, ini juga tips yang biasa, Pak. Itu daging tidak boleh dicuci, terutama daging sapi dan daging kambing. Itu belum tahu itu airnya ada bakterinya malah diratakan itu. Tidak boleh. Dan di situ apabila tidak segera dimasak, nanti kalau daging yang sudah kena air pasti akan ngilu atau licin-licin itu. Nah itu tandanya bakterinya berkembang di situ. Itu yang ini tips ibu-ibu apabila mendapati daging kambing, daging kurban jangan dicuci, langsung direbus. Begitu. Terima kasih. Mungkin dari saya mudah-mudahan bisa. Semua, enggak. Apabila mendapatkan daging hewan kurban, jangan dicuci, langsung direbus. Enggak boleh. Dan itu kalau cuci, makanya kalau teman-teman itu nyuci jeroan di sungai, itu pertukaran. Pertukaran bakteri. Yang dari kali ikut ke kita, yang dari jeroan ikut ke kali itu. Itu bahaya. Apalagi nanti jeroannya di wadah gini bersama dengan daging, wah itu pencemaran lagi, rusak dagingnya. Itu tidak boleh seperti itu. Nanti mungkin Pak Pramono bisa lebih jelas tentang Kesmafet atau tentang kebersihan produk ternak. Ini pentingnya mengamalkan fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Allah memerintahkan kita untuk
makan yang halalan thayyiban. Nah, thayyib inilah ilmu-ilmu ini barangkali. Jadi kita seringkali hanya sekedar rasa yang penting enak gitu, tapi thayyibnya kadang-kadang yang perlu kita gali. Maka alhamdulillah pagi ini kita bersama beliau-beliau. Pak Ahmad Pranowo menambahkan? Enggak. Jadi mohon Pak. Jadi kalau untuk mungkin nanti Dr. Iwan Zainuddin bisa menginikan ya. Kalau di bagian jadi virus ini kan kalau di sini dikatakan sini ada beberapa hal begitu. Ini ada teman kemarin dengan asam berat ya. Soda api dan sebagainya itu nanti saya kira mungkin kalau di sini tidak cukup waktunya. Nanti ada beberapa kalau yang sudah kena gejala awal ini apa yang harus dilakukan itu saya kira ada ya. Kemudian kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sepintas saja ini biosafety dan biosecurity ini yang ideal sekarang di lapangan kalau dari petugas saya kira sudah harus dengan seperti kita COVID ini di gambarnya ini ya di ini bahkan di sini silang kalau yang tidak pakai baju APD begini ya. Ini beberapa pengambilan sampel tahun ini bulan Mei ini 6 Mei itu sudah seperti ini di lapangan ya. Jadi sudah memang ke depan kita ini besok kalau sudah ada vaksinnya ini mungkin ditarget kalau nggak 2 bulan 3 bulan ini sudah harus ada vaksin nasional. BPVET Wates, Balai Besar Veteriner Wates sudah ditugaskan oleh Pak Menteri. Kemudian sementara nggak tahu impor atau tidak ini, dan besok sapi itu harus divaksin setahun 2 kali kalau memang sudah ada vaksinnya, karena memang virus ini kan hanya bisa diantisipasi dengan vaksin ya. Kemudian tadi menjaga daya tahan Pak, daya tahan tubuh daripada ternaknya, disinfektan tadi harus rutin. Kemudian yang keluar masuk kandang itu sekarang harus mulai lebih ketat SOP-nya penyemprotan itu. Kemudian tadi pakan itu yang utama diperbaiki supaya kalau imunitasnya tinggi berarti kesempatan untuk bisa melawan itu lebih lama daripada ketika ternaknya dipakani, mohon maaf, hanya damen saja, nggak ada sentratnya, kemudian damen pun tidak difermentasi dan sebagainya. Itu tentunya ketika sapi itu kondisinya tidak fit, makannya juga nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka kondisi yang lemah itu maka virus mudah sekali masuk. Mungkin ini tambahan dari dalam. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau di seminar kita beri aplaus ini karena ini di MK tidak kita beri aplaus untuk pembicara kita gitu ya. Baik, jazakumullah khairan Pak Dr. Maulana, Pak Dr. Zainuddin, Pak Dr. Sunu atas pencerahannya pagi ini. Dan ini ada PR besar buat IKD tentunya untuk menyelenggarakan pelatihan dalam rangka menjelang ibadah kurban besok, terutama menjelaskan PMK ini kepada ibu korban maupun panitia-panitia korban. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengagendakan di waktu-waktu dekat ini mengundang takmir-takmir masjid yang rasa oke lah yang berada di naungan IKD, barangkali bisa di Jatuh Tasik Mabus ini dulu yang dekat-dekat, barangkali nanti untuk bisa kita rawuhkan kerjasama dengan Kementan atau Dinas Pertanian, barangkali berkolaborasi agar korban kita besok korban yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Dr. Sunu, Pak Dr. Zainuddin, Ustaz Ahmad Pramono. Sesi pertama kita, mari kita close dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bapak Ibu, bersama kita sudah hadir guru kita Ustaz Abdul Hasanuddin dari Jember. Beliau dulu juga Ketua IKD Kabupaten Jember yang biasa mengisi di Ahad Pagi Masjid Agung dulu, kemudian pagi tadi mengisi di IJK jam 7 sampai 8 di Iskarima, kemudian 9 sampai setengah 10 bersama kita. Nanti